MP1! Yes, sir! Yes! Ah! Yes, come on! Ah! Oh my God! I was scared. I was really scared. Yes! Amazing job. No words. Dalam 2 minggu terakhir, kita benar-benar dimanjakan dengan aksi saling duel pembalap F1 yang luar biasa. Masih ingat dengan drama balapan yang sangat epik di sirkuit Silverstone, kala semua pembalap saling berebut posisi hingga lap pamungkas. Di sirkuit Spielberg, Austria juga tak kalah serunya. Kita diajak senam jantung hingga lap ke-71 untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenangnya, antara Charles Leclerc dan Max Verstappen. Dihadiri 303.000 penonton didominasi atribut dan asap berwarna oranye, seakan menjadi home race kedua bagi Max Verstappen selain Zandvoort. Posisi starting grid di Austria berpatokan pada hasil sprint race sebelumnya. Verstappen yang memenangkan sprint race di hari Sabtu berhak menempati posisi 1, diikuti Charles Leclerc dan rekan timnya Carlos Sainz. Di sisi lain, Ferrari yang berhasil memenangkan GP Inggris lewat Carlos Sainz bertekad untuk kembali menyegel posisi pertama di sirkuit ini. Mengingat tim kuda jingkrak terakhir kali menang di Spielberg adalah 19 tahun yang lalu, yakni oleh Michael Schumacher di tahun 2003. Dahaga kemenangan Ferrari sejatinya sudah terpenuhi sejak kemenangan Carlos Sainz di GP Inggris. Namun tidak bagi Charles Leclerc. Keberhasilannya merebut beberapa pole position di sirkuit tidak mampu dikonversikan menjadi kemenangan. Kendala seperti ketahanan mesin hingga kombinasi strategi tim yang buruk menjadi momok yang menghantui Leclerc selama ini. Praktis terakhir kali dia mampu naik podium adalah di seri kelima GP Miami, sedangkan kemenangan terakhirnya adalah di seri ketiga GP Australia. Waktu yang terlalu lama bagi pembalap dengan kombinasi skill mumpuni dan mobil sekencang Ferrari. Masalah miskomunikasi duo Ferrari yang menguntungkan Verstappen saat sprint race di hari Sabtu membuat Ferrari mengkaji ulang strategi balapannya di hari Minggu. Alhasil, ketika race dimulai, Leclerc dan Sainz tampil kompak memburu Verstappen yang bertarung sendirian. Perez yang biasanya menjadi pembeda dan membantu Verstappen mengalami crash di lap pertama dengan George Russell. Karena Verstappen tidak mampu membentangkan jarak terlalu jauh, maka Ferrari memiliki opsi lebih mudah dalam menyusun kemenangan. Jalannya GP Austria selama 71 lap sendiri diwarnai dengan hujan black and white flag, karena banyak sekali pembalap yang melebihi track limit. Kali ini steward lebih ketat terkait area lintasan dan tidak segan memberi penalti kepada pembalap. Di balapan ini, Ferrari terlihat jauh lebih percaya diri dalam mengatur strategi dua pembalapnya melawan Red Bull, termasuk ketika virtual safety car pada lap ke-56. Leclerc langsung masuk pit berganti medium untuk menjauh Verstappen yang telah berganti medium beberapa lap sebelumnya. Strategi yang matang dan pace yang kencang membuat jantung para tifosi lebih tenang. Namun hal itu berubah 180 derajat saat Carlos Sainz mengalami kerusakan mobil di lap ke-58. Tifosi dibuat makin khawatir pada 5 lap menjelang akhir balapan saat Leclerc berkali-kali mengeluhkan pedal gasnya mengalami masalah dan membuat perpindahan giginya lebih sulit. Red Bull sendiri memberitahu Verstappen untuk terus menekan dan mencetak fastest lap, hingga membuatnya mendekat kurang dari 3 detik. Tapi happy ending tetap memayungi Charles Leclerc dengan mengantongi kemenangan ketiganya di musim ini. Sedangkan Max Verstappen sukses raih posisi kedua dengan mencuri 1 poin berkat fastest lap. Berikut ini catatan yang berhasil kami rangkum di GP Austria 2022. Tanpa menunggu waktu lama, manuver salib-penyalip langsung tersaji sejak lap pertama. Verstappen, Leclerc, Sainz, Russell, dan Perez saling bergantian untuk memepet mencari celah di tikungan. Dua pembalap yakni Russell dan Perez tampak paling agresif di lintasan. Tikungan keempat yang mengarah ke kanan telah menelan korban pertamanya. Russell pada sisi dalam berbenturan dengan Perez yang mencoba menyalip dari sisi luar. Akibatnya mobil Perez masuk gravel dan mengalami beberapa kerusakan. Tak menunggu waktu lama, steward menjatuhkan penalti kepada George Russell atas peristiwa senggolan tersebut. Perez sempat masuk pit dan kembali ke lintasan dengan ban hard, namun Perez memutuskan untuk retired. George Russell pun harus segera meninggalkan barisan depan dan menjalani penalti. Posisinya otomatis melorot ke bawah, yaitu di posisi 19.
Kekecewaan Russell atas penalti ini pun tidak bisa ditutupi. Jika Russell masih berada di barisan depan, dia yakin bahwa dia akan menjadi salah satu penantang podium. Meski kecewa pada Stewart, Russell menatap balapan dengan sempurna. Sempat mengeluhkan mobilnya agak lamban, namun dia menunjukkan determinasi dan race pace yang luar biasa untuk kembali ke barisan terdepan. Di akhir balapan, siapa yang bisa menyangka dia finish di posisi keempat di bawah rekan setimnya Lewis Hamilton di posisi ketiga. Bagi Hamilton, ini adalah podium ketiga yang keempat musim ini, sekaligus menjadi hat-trick podium yang dia raih sejak GP Kanada, Inggris, dan Austria. Pemilik nomor 44 ini menjalani balapan dari posisi ke-6 dengan minim gangguan dan drama. Hamilton mengendari mobilnya secara konstan, dalam artian sulit untuk menjangkau Ferrari dan Red Bull, namun tidak terkejar oleh mobil yang ada di belakangnya. Sempat berduel dengan duo Haas dan Esteban Ocon di awal balapan. Lewat strategi dan pace balapan yang jauh lebih bagus membuat Hamilton mudah untuk melewati ketiganya. Praktis yang mampu mendekat hanya rekan setimnya George Russell di akhir balapan. Dengan hasil ini, Mercedes menjadi tim satu-satunya yang belum mengalami DNF karena kerusakan mesin. Mereka juga terhitung sebagai tim yang paling solid dalam urusan mengumpulkan poin konstruktor. Pundi-pundi poin Hamilton pun juga semakin banyak dan mulai mendekati perolehan rekan setimnya George Russell. Sejak keberhasilan meraih poin perdananya di Silverstone, bahkan sempat berduel dengan Verstappen di penghujung balapan, Mick Schumacher kembali sukses mendapatkan poin di GP Austria sekaligus posisi terbaiknya dalam balapan, yaitu 6. Dari 2 seri terakhir, dia telah mengumpulkan 12 poin untuk Haas. Tidak bisa ditutupi bahwa publik memang menaruh harapan dan ekspektasi yang tinggi karena nama Schumacher di belakangnya. Kini titik balik karirnya semakin terlihat jelas. Dia mengemudi dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru, namun tetap agresif. Sebastian Vettel pernah mengatakan bahwa Mick akan menunjukkan kelasnya ketika dia sudah mendapatkan momen yang tepat. Kami rasa momen itu sedang berlangsung. Pada sprint race kemarin, Mick juga berhasil berada di posisi 10 besar bersama Kevin Magnussen. Dan dia tampil memukau publik dengan defense yang kuat menahan Hamilton berlap-lap. Sekarang Haas mestinya lebih optimis karena dua pembalapnya, terutama Mick Schumacher, mulai menunjukkan kematangannya di lintasan. Kami pun tak ragu, Mick dan Magnussen akan kembali mendulang poin demi poin ke depannya, seperti pada balapan kemarin. Selamat untuk Mick. Butuh waktu yang lama bagi tim sebesar McLaren untuk kembali mendapatkan dua pembalapnya di 10 besar. Tercatat, mereka terakhir kali melakukannya pada GP Azerbaijan. Norris masih menjadi pendulang poin terbanyak McLaren di atas Daniel Ricciardo. Banyak yang menilai mobil McLaren tahun ini serba nanggung. Tidak ada karakter khusus yang disematkan untuknya. Pada balapan kemarin, Norris meraih posisi 7 setelah dengan mudah disalip George Russell dan Mick Schumacher di akhir balapan. McLaren memiliki PR segudang terkait performa tim, baik pembalap maupun mobilnya. Dengan waktu 1 bulan lagi untuk jeda tengah musim, harus digunakan McLaren dalam mengevaluasi tim secara keseluruhan. Kalau tidak, siap-siap saja mereka disalip Alpine Renault di klasemen konstruktor. Sekadar informasi, saat ini poin McLaren dan Alpine sama-sama 81 poin. F1 sudah hampir menyelesaikan separuh perjalanan di tahun 2022. AlphaTauri yang digadang-gadang menjadi kuda hitam setelah Alpine malah terjun bebas. Sangat menyedihkan melihat performa AlphaTauri akhir-akhir ini. Poin terakhir yang mereka dapatkan adalah posisi 5 di GP Azerbaijan. Setelah itu, mereka 0 poin sampai sekarang, termasuk di GP Austria. Posisi 15 dan 16 di GP Austria menambah catatan buruk untuk keduanya. Baik Pierre Gasly maupun Yuki Tsunoda terlihat tidak fokus saat di lintasan. Data menunjukkan performa keduanya bak roller coaster. Saat ini mereka berada di titik yang paling bawah. Hanya dalam sepekan, nasib Carlos Sainz berubah drastis. Bermodalkan kemenangan pada Grand Prix Inggris, sang pembalap Spanyol ini harus menelan kekecewaan di Austria. Melihat pace dan strategi balapan, sebenarnya dengan mudah Ferrari mendapatkan pembalapnya di podium 1-2.
Namun masalah ketahanan mobil masih membayangi kedua pembalapnya. Pada lap ke-56, mobil Carlos Sainz terbakar hebat ketika melakukan mode attack terhadap Max Verstappen. Kendati beruntung terhindar dari cedera serius, Sainz kecewa harus gagal finish untuk kali keempat di musim ini. Apalagi saat bersamaan, Charles Leclerc sukses memutus dominasi Max Verstappen dengan torehan kemenangan. Masalah kegagalan mesin yang menghantam Carlos Sainz menambah panjang daftar pekerjaan rumah Ferrari. Sebelumnya, Charles Leclerc alami 2 kegagalan mesin di Barcelona dan Baku ketika sedang memimpin balapan. Tetapi yang membuat Sainz sulit menerima kenyataan adalah skuad kuda jingkrak punya kemampuan untuk mengimbangi kekuatan Red Bull dalam balapan kemarin. Sayangnya, tim Maranello ini malah dilanda isu ketahanan mobil. Problem yang sama ini memang tidak mengherankan, karena Ferrari sendiri belum menemukan titik utama permasalahannya. Tim sudah menyiasati dengan memberikan umpan menutup engine yang lebih terbuka, agar udara bisa masuk lebih lancar. Meski akibatnya menambah hambatan angin, namun akhirnya tetap overheating juga. Otomatis misi 1-2 pun kembali sirna, dan semakin berat untuk mendekati Red Bull di gelaran konstruktor. Di sisi lain, Mercedes lebih mendekat ke Ferrari dengan selisih 66 poin. Bagaimana pendapatmu mengenai GP Australia tadi malam? Tulis di komentar. Salam Daily F1 Indonesia.